من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Justru kita pendekkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala berkat nikmat sehat ya. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Ya, menurut saya hari ini diberi ujian kurang sehat, tapi kita harus tetap sehat untuk terus berbagi memberi kontribusi untuk anak didik kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan lakukan sharing ya, diseminasi ya terkait dengan pembelajaran yang telah saya dapatkan selama mengikuti calon guru penggerak angkatan 8. Nah, di sini saya akan sharing atau berbagi terkait dengan materi budaya positif, dan ini merupakan aksi nyata saya di modul 1.4. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, adakah yang bisa memberikan tanggapan apa sih budaya positif dengan budaya sekolah? Ada yang mau berpendapat nggak? Apakah dia sama ataukah dia berbeda atau bagaimana? Ada yang ingin berpendapat? Bu Desi? Kira-kira menurut Bu Desi, budaya positif sama budaya sekolah itu sama nggak? Kalau budaya positif itu yang membangun anak-anak bisa melakukan hal-hal positif yang diterapkan di sekolah. Jadi di sini lebih kepada keberpihakan pada murid ya, keyakinan positif. Kalau budaya sekolah lebih kepada budaya sekolah yang kita laksanakan pada saat MKS. Contohnya senyum salam sapa penonton, 5 ekor mata. Nah, itu adalah bagian dari itu adalah salah satu budaya positif, di mana itu adalah norma atau kepercayaan yang kita anut bersama dan diterapkan di sekolah kita. Ya. Kalau budaya positif lebih kepada keyakinan, nilai-nilai yang semuanya lebih kita berikan kepada murid. Ya, tentunya saya akan menjelaskan lebih jauh terkait dengan budaya positif. Nah, sebenarnya konsep inti dari budaya positif itu adalah perubahan paradigma belajar. Ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dulu. Yang pernah kita dapatkan tuh dengan siapa lagi namanya? Dengan siapa ya? Berita ada keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu buat kemarin di awal tahun pembelajaran, dan segitiga restitusi. Untuk lebih jauhnya saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu semua. Nah, kalau sekarang dengan adanya kurikulum merdeka, pembelajaran dengan paradigma baru itu fokus utamanya adalah apa? Pembelajaran diferensiasi. Dan saya itu mengapa di awal kita harus tahu karakteristik peserta didik kita, anak-anak kita, terutama di kelas 7. Kelas 7 kita harus melakukan asesmen apa namanya? Ya, diagnostik. Jadi kita bisa mengetahui bahwa di kelas kita ini tipe anaknya ini, anak gaya belajarnya seperti apa. Ya, kalau kita jumpai di kelas anak kita ramai, belajar ramai, ribut, berisik, mungkin itu identifikasi gaya belajar mereka apa? Kinestetik. Jadi kita harus melakukan aktivitas di mana mereka terlibat betul dalam sebuah kegiatan. Nah, inilah paradigma baru dari pembelajaran. Ya. Pembelajaran berdiferensiasi tentunya untuk melihat profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila apa aja? Ada kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bermulia. Tuh, 5 profil pelajar Pancasila yang harus kita menjadikan cermin yang kita berikan kepada anak didik kita. Next. Nah, ini adalah miskonsepsi
menerapkan teori kontrol. Kita sebagai guru posisinya seperti apa sih? Apakah masih seperti yang sebelumnya atau sudah berubah? Contohnya ada sebuah ilusi guru mengontrol murid. Apakah itu bisa? Apakah itu bisa kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi tentang bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, dari ilusi ini nanti kita akan tahu seperti apa sih posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, disiplin positif. Berbicara mengenai disiplin positif, ya, ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tentang peserta didik, ya, kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ya, kayak mana itu caranya? Ya, nanti kita pelajari sama-sama. Sebelum kita mau menerapkan disiplin positif, budaya positif, kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia itu seperti apa. Kita sebagai manusia itu butuhnya apa sih? Ya kan? Kebutuhan dasar manusia itu apa? Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Ada tujuannya, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Intinya kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, sebagai manusia, kita mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yaitu 1, bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Jadi kalau untuk bertahan hidup kita perlu apa? Ustaz Hairul? Betul. Untuk dapat bertahan hidup kita perlu apa? Makan, sandang, pakan. Dan itu sudah tidak bisa lagi ditolerir. Ya, kita nggak bisa lagi menolerir itu. Kita harus tetap memenuhi itu. Kasih sayang dan rasa diterima. Setiap anak begitu. Setiap anak kita harus memenuhi bahwa setiap anak itu berharga. Dia butuh kasih sayang. Dia butuh diterima. Ya, mereka butuh apapun perilakunya, mau positif atau negatif, yang jelas mereka butuh disayangi, butuh diterima, butuh dianggap ada. Kebutuhan dasar manusia yang berikutnya adalah penguasaan. Penguasaan. Ada yang paham berita? Penguasaan itu apa? Jadi manusia itu butuh penguasaan. Apa penguasaan? Penguasaan, keahlian. Ada lagi yang lain? Ibaratnya butuh aktualisasi diri, butuh diakui, butuh dianggap hebat, butuh saya mereka. Jadi mereka butuh ujian, penguasaan, menguasai, mengontrol sekitarnya, seperti itu. Dan kebutuhan dasar berikutnya adalah kebebasan, ya, kebebasan. Mereka ingin bebas dalam artian ini yang biasa disalahgunakan oleh anak-anak. Ya, kebebasan yang disalahgunakan oleh anak-anak, mereka biasa ingin melakukan segala sesuatunya tanpa melihat aturan yang ada, dan itu salah. Ya, kebebasan di sini adalah dalam artian mereka mampu mengontrol dirinya untuk melakukan sesuatu. Contohnya dia bisa mengontrol dirinya untuk menaati peraturan. Ya, yang berikutnya adalah kesenangan. Makanya kita harus membuat pembelajarannya menyenangkan. Next. Nah, dalam berperilaku setiap manusia itu ada 2 motifnya. Motif dari dalam diri dan motif dari luar diri. Menurut Bu Sekar, kira-kira motivasi perilaku manusia mana yang bagus? Motivasi dari dalam diri atau dari luar diri?
dari dalam diri sih, dari dalam diri, tapi itu juga kembali dikuatkan lagi oleh orang yang berada di sekitar. Oke. Nah, betul sekali Ustaz. Ya, the best motivation yang paling itu adalah motivasi dalam diri, menggerakkan diri untuk melakukan sesuatu. Sekuat apapun kita meminta anak-anak untuk tertib, tapi kalau mereka tidak menyadari bahwa tertib itu penting, maka kita akan kesulitan menerapkan disiplin positif. Nah, motivasi ekstrinsik itu biasanya dilakukan anak-anak melakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia melakukan karena sesuatu. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia mau datang ke sekolah tepat waktu karena di rumah dijanjiin oleh orang tuanya, kalau kamu disiplin kamu akan diberikan itu. Itu sifatnya semu. Tapi seperti yang dikatakan oleh Bu Sutan, ketika motivasinya itu dari dalam diri, ya, dalam diri terbentuk kesadaran untuk melatih segala keyakinan-keyakinan yang ada di kelasnya, insya Allah budaya positif bisa berjalan dengan baik. Nah, motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan, hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini Bapak Ibu, ada 3 kebiasaan yang mungkin masih kita lakukan ketika kita melakukan pembinaan terhadap anak-anak di kelas. Ada yang model hukuman, ya, biasanya bentuknya itu tidak terencana atau tiba-tiba, langsung aja nih refleks tanpa kita mengindahkan kesepakatan kelas yang sudah dilakukan. Biasanya jatuhnya ketika kita langsung memberi hukuman itu ada penolakan, ada pemberontakan. Terus yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan karena sepihak, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Ini yang sudah tidak boleh kita lakukan, ya. Konsekuensi ada positif dan negatif, ya. Terencana dan disepakati sesuai peraturan. Jangan sampai kita mau melakukan konsekuensi tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu, berbahaya. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, yang ketiga, bagaimana dengan ada yang namanya restitusi? Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini yang bisa kita terapkan di kelas. Restitusi. Selanjutnya, sebagai seorang guru, kita punya 5 posisi kultural guru. Yang mana yang paling bagus? Sebagai manajer. Ya, manajer. Ya, sebagai manajer. Betul sekali. Alhamdulillah. Ustaz Erul, manajer. Tepat coklat. Penghukum, ada penghukum. Membuat rasa bersalah, tapi kita masih melakukan itu. Kadang-kadang kalau udah desperate kayak gitu, udah ada bisa muncul masa itu. Ada sebagai teman, ada pemantau, dan sebagai manajer. Nah, contoh untuk lebih detailnya penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau kita posisi penghukum, kita langsung meminta dia hormat pada bendera selama 1 jam. Membuat rasa bersalah, apa yang bisa kita lakukan? Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Oke, kita masih seperti itu. Next, ada posisi contoh sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu ya. Sekali ini, ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini tingkat humanisnya tinggi banget nih. Selanjutnya di posisi pemantau. Kalimat yang biasa diucapkan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Mantap kalau itu. Yang berikutnya adalah manajer. Jadi kepada penyadaran diri sih sebenarnya. Anak-anak, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kepada yaitu penyadaran diri, sehingga muncul motivasi intrinsik pada diri anak tersebut untuk mengidentifikasi kesalahannya dia. Saya salah, ya. Saya harus memperbaikinya. Dan itu ada di segitiga restitusi.
butuh keterlibatan siswa dan guru untuk kita ya, butuh keterlibatan antara siswa dan guru. Apa aja kebutuhan kelas yang menjadi keyakinan siswa yang ada di dalamnya, sehingga terciptalah kesepakatan bersama, kesepakatan kelas, dan itu insya Allah lebih enak menjalaninya. Ya, next. Nah, kemarin Bapak Ibu udah buat, saya lebih kuatkan lagi pembentukan keyakinan kelas itu sebaiknya bersifat abstrak, ya, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, ya, kata-katanya positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dan alhamdulillah sudah dilakukan oleh Ustaz yang amanah. Nah, ini salah satu strategi untuk menangani masalah-masalah kesiswaan, ya, atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Ini bisa kita pakai di dalam kelas, yaitu yang bernama segitiga restitusi, ya. Yaitu di mana terjadi dialog yang dijalankan oleh guru dan dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi itu isinya adalah validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan, seperti itu. Dan ini adalah contohnya penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Kalau misalnya tidak keluar ya. Nah, ini salah satu contoh kasus siswa yang terlambat datang ke sekolah. Ini biasa terjadi. Jadi saya menanyakan kenapa terlambat dan mengajak siswa tersebut untuk melakukan restitusi terhadap kesalahan yang sudah dilakukan. Ada dua kesalahan, apa? Dia telat, dan yang kedua dia menggunakan sepatu yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah. Ini suaranya nggak kedengaran ya? Nah, suaranya di laptop bukan di saya. Anggarannya Auroranya ke. Nah, di sini saya mencoba melakukan dialog, ya, menanyakan, memvalidasi tindakannya yang salah apa. Dia mengatakan bahwa dia terlambat karena kenapa? Karena macet, atau semua segala. Nah, setelah itu, setelah itu anak tersebut mencarikan solusi, ya, mencari solusi dari apa yang sudah dia lakukan, kesalahan yang dia perbuat, ya, menstabilkan identitasnya. Jadi dia tidak merasa bahwa kesalahan itu sesuatu yang itu wajar terjadi, kayak gitu kan. Jadi sehingga anak tersebut bisa menganalisa kesalahan tersebut, terus memberikan solusi. Nah, setelah itu saya menanyakan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelasnya seperti apa? Keyakinan kelas apa yang dilanggar? Ya, keyakinan kelas apa yang dilanggar? Dan pada akhirnya dia mengakui kesalahannya, dia mencoba memperbaikinya dengan cara datang lebih awal ke sekolah dan berjanji untuk tidak mengulanginya seperti itu. Kita pancing dengan pertanyaan bahwa tentu terlambat
manusia punya salah kayak gitu. Tapi dengan kesalahan itu apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki dirinya? Dia bilang gitu ya. Next. Kemudian akhirnya ditutup dengan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, ya, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai among, kita juga posisi sebagai among, ya, manajer, tidak lagi mengintervensi tapi manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Standar pendidikan nasional. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sharing, semoga bermanfaat ya dalam rangka penerapan disiplin positif di sekolah kita. Dan Bapak Ibu selamat juga semoga bisa tetap semangat buat membersamai anak soleh-soleha dalam membantu mereka menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kita perlu apa? Makan. Standar pakan. Dan itu sudah tidak bisa lagi ditolerir. Ya, kita nggak bisa lagi menolerir itu. Kita harus tetap memenuhi itu. Kasih sayang dan rasa diterima. Setiap anak begitu, setiap anak kita ngomongin bahwa setiap anak itu berharga. Dia butuh kasih sayang, dia butuh diterima. Karena harus bersama-sama, tidak hanya dari guru saja, tapi ada dari sisi masing-masing. Ya, butuh keterlibatan dari dalam diri atau dari luar diri. Dari dalam diri sih, dari dalam diri, tapi itu juga kembali dikuatkan lagi oleh orang yang berada di sekitar. Nah, betul sekali Ustaz. Ya, the best motivation ever itu adalah motivasi dari dalam diri, menggerakkan diri untuk melakukan. Telat bro. Jam berapa nih? Jam 7 gitu. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam. Ini sudah jam berapa? Maaf Miss, terlambat Miss, tadi macet sama. Terus sepatunya warna apa? Tadi kan oh iya, kadang buru-buru jadi salah ambil sepatu Miss. Ayo kita ke ruangan Miss Nanda ya. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam. Oke, silakan duduk Kenny. Baik Bu, terima kasih Bu. Masa Kenny apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Baik, terima kasih sudah memenuhi panggilan Miss Handa. Oke, hari ini kita akan melakukan yang namanya segitiga restitusi terkait dengan pelanggaran yang sudah kamu lakukan tadi pagi. Sekarang Miss Handa mau nanya, Ya. menurut Kenny, perbuatan yang Kenny lakukan baru saja itu benar atau salah? Salah sih Miss. Boleh diulangi lagi kesalahan apa yang sudah kamu lakukan tadi? Jadi kayak ini datang terlambat, terus habis itu kayak ini salah menggunakan sepatu. Harusnya berwarna hitam, tapi malah menggunakan abu. Oke, baik. Ini bukan orang pertama yang telah melanggar peraturan sekolah kita yang sudah tertuang di student handbook ya. Gak ada manusia yang sempurna Ken. Yang terpenting ya kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kesalahan yang udah pernah kita buat agar tidak terjadi di kemudian hari tentunya. Kenny pasti punya alasan nih kenapa telah datang ke sekolah dan tidak mengenakan sepatu warna hitam. Iya Miss. Coba bisa dijelaskan nggak kepada Miss Handa? Jadi gini Miss, Kenny kan tinggalnya di Manggar nih Miss. Terus habis itu sekolah kita kan agak jauh Miss dari Manggar. Dan sekarang itu juga Balikpapan itu lumayan macet Miss. Kayak dari Manggar ke sekolah kita ini membutuhkan kalau di pagi hari itu kurang lebih 1 jam lebih Miss. Meskipun Kenny udah berusaha buat bangun pagi, pasti ada beberapa jam yang memang itu macet banget Miss, mau di Manggar ataupun di titik lainnya. Nah setelah itu, jadi Kenny tidak memperhatikan lebih lanjut mengenai apa yang Kenny kenakan. Jadi Kenny salah ngambil sepatu yang harusnya warna hitam tapi malah abu-abu gitu Miss. Oke Kenny, sekarang Miss Handa tanya, di kelas kamu sudah mempunyai keyakinan kelas
yang udah dibuat dengan wali kelasnya untuk melaksanakan student handbook. Betul nggak? Bener banget Miss, jadi Kenny sama wali kelas serta teman-teman Kenny udah bikin kesepakatan kelas yang dimana itu ada kayak kita harus disiplin mengenai waktu masuk sekolah, lalu setelah itu yang kedua berpakaian yang benar dan rapi, setelah itu ketiga kita harus disiplin dalam mengkonsumsi makanan atau apa yang telah kita gunakan, seperti itu Miss. Dengan kesepakatan yang Kenny buat bersama wali kelas dan teman-teman, apakah Kenny benar-benar meyakini kesepakatan tersebut? Jadi Kenny sama teman-teman Kenny udah menandatangani perjanjian yang udah kita buat sebelumnya, seperti itu Miss. Jadi insya Allah tidak ada pelanggar peraturan lagi Miss. Oke Kenny, dengan kesalahan yang sudah kamu perbuat ini, kira-kira nih, apa rencanamu ke depan untuk memperbaikinya? Baik nih, setelah Kenny pikirkan kembali, maka langkah selanjutnya Kenny akan lebih disiplin dalam mengatur jadwal Kenny. Seperti contohnya adalah bangun lebih awal, lalu mempersiapkan kebutuhan Kenny untuk pergi ke sekolah. Dengan hal itu tentunya Kenny akan menghindari keterlambatan sekolah lagi, seperti itu Miss. Semoga setelah Kenny melakukan kegiatan restitusi, Kenny tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah dan berpakaian sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah kita. Bagaimana nih perasaan Kenny setelah Bisanda melakukan praktek segitiga restitusi dari kasus yang Kenny alami? Baik Miss, setelah Kenny berbincang dengan Miss Handa hari ini, Kenny jadi mengetahui nih apa yang telah Kenny perbuat itu salah, dan Kenny bisa mengetahui serta mengevaluasi diri Kenny buat tidak melakukan kesalahan tersebut di kemudian hari, seperti itu Miss. Baik, alhamdulillah. Oke, Bisanda rasa cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kenny boleh kembali ke kelas. Terima kasih Miss. Sama-sama. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda Novera Maulia, rekan dari Ibu Handayani Margono. Hari ini beliau mengadakan sosialisasi mengenai budaya sekolah dan budaya positif. Dari pemaparan beliau, saya bisa mendapatkan beberapa hal, yaitu yang pertama mengenai budaya sekolah. Budaya sekolah, dari pemaparan beliau, saya dapat menyimpulkan bahwa budaya sekolah adalah nilai-nilai yang mendasari perilaku-perilaku yang dilaksanakan oleh anak-anak di sekolah. Sedangkan budaya positif adalah budaya yang berpihak kepada murid, yang berasal dari keyakinan-keyakinan kelas, yang berasal dari anak-anak juga. Kemudian yang kedua, mengenai 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu diantaranya ada kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian yang kedua ada penguasaan. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan aktualisasi diri dan kebutuhan akan kebebasan. Dan dari kesemuanya itu biasanya dari setiap anak memiliki kebutuhan dasar yang berbeda prioritasnya ya, tapi secara umum 5 kebutuhan dasar itu dibutuhkan oleh setiap anak. Kemudian beliau juga memaparkan Ustazah Handa mengenai 5 posisi kontrol guru. Di antaranya ada posisi guru sebagai penghukum, kemudian posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah, posisi guru sebagai teman, posisi guru sebagai pemantau, dan posisi guru sebagai manajer. Dari kelimanya itu, sikap terbaik kita adalah sebagai manajer. Ada salah satu video yang di aksi nyata dari rekan kami, Ustazah Handayani. Beliau menampilkan sebuah video yang merupakan aksi nyata mengenai kegiatan restitusi ini. Ditampilkan di video tersebut bahwa ada seorang anak yang terlambat datang ke sekolah. Saat anak itu terlambat datang, maka terjadilah diskusi antara si murid tadi dengan Ustazah Handayani. Ustazah menanyakan, kira-kira tahu nggak kenapa kakak
ibu panggil ke sini. Kemudian si anak menyampaikan bahwa dia tahu kenapa dipanggil, dia paham akan kesalahannya. Kemudian Ustazah Handayani melakukan kestabilan identitas ya, menstabilkan identitas Ananda dengan cara menyadarkan bahwa setiap kita itu manusia biasa, bisa melakukan kesalahan, termasuk kesalahan yang Ananda itu lakukan pada hari itu. Kemudian Ustazah Handa juga melakukan tahap terakhir, yaitu menanyakan kembali ke Ananda kira-kira apa yang harus Ananda itu lakukan untuk memperbaiki kesalahannya ke depan. Kegiatan restitusi ini yang saya pahami adalah untuk membuat anak memiliki karakter yang lebih kuat lagi saat kembali ke kelompoknya. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, kemudian dia bisa mengelola, mencari solusi atas kesalahan yang dia perbuat, lalu bisa mencari solusi atas kesalahannya, dan kedepannya diharapkan saat kembali ke kelompoknya, yaitu dengan teman-temannya, dia bisa mendapatkan kepercayaan diri, mengatasi masalahnya, bisa memperbaiki kesalahannya, dan bisa menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Kesimpulannya dari semua penyampaian dari Ustazah Handa, saya sangat bahagia mendapatkan materi mengenai budaya sekolah, budaya positif, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, kemudian ada kegiatan restitusi ini. Mudah-mudahan saya sebagai rekan beliau dapat mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan untuk anak-anak di kelas saya. Terima kasih Ustazah Handayani, sukses selalu untuk Ustazah Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andinita, guru IPS SMPT Istiqomah Balikpapan. Dari materi yang telah dibawakan Bu Handayani Margono, salah satunya itu membahas tentang keyakinan kelas. Dan ini tentunya sangat berguna untuk saya sebagai wali kelas dalam membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Karena dalam keyakinan kelas ini kita buat bersama dengan anak-anak di kelas yang berisikan kata-kata positif, ide-ide dari mereka, bagaimana kelas impian mereka, dan tentunya mengandung nilai-nilai kebajikan yang bisa diterapkan di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Asuti. Saya adalah guru bahasa Inggris untuk SMP IT Istiqomah. Kemarin saya telah mendapatkan materi tentang apa itu budaya positif di sekolah, di mana budaya positif sekolah ini digunakan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan di lingkungan sekolah. Guru sebagai manajer di mana mengontrol kelas dan menanamkan nilai-nilai kepercayaan antara murid dengan lingkungannya. Kemudian segitiga restitusi sangat penting dan sangat berguna untuk menyelesaikan kasus-kasus daripada masalah yang muncul ketika atau ada kasus di sekolah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.